Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bill, Luciano, dan Atsuko karena sudah mendukung podcast ini lewat Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Maaf sekali, aku baru bisa buat episode baru karena beberapa hari yang lalu waktu mau kembali ke Tiongkok, HP-ku ketinggalan di Bandara Indonesia. Aduh, yah untung saja HP-nya enggak diambil orang. Singkat cerita, berkat bantuan orang tuaku dan teman-temanku yang sangat baik, aku baru saja dapat HP-ku tadi pagi. Jadi, setelah kuliah, aku malamnya langsung buru-buru rekam episode ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan baru pertama kali ini dibahas di podcast ini. Apa ya? Mungkin para pendengar sudah tahu dari episode-episode sebelumnya kalau aku saat ini sedang kuliah di China. Aku di sini sudah kurang lebih 4 bulan. Nah, bulan Januari kemarin liburan ke Jakarta, mengunjungi orang tuaku. Begitu sampai di Jakarta, wah, semua jalan sudah penuh poster dan spanduk. Bukan poster iklan restoran, tapi poster-poster ini isinya wajah dan nama orang. Ada banyak sekali wajah dan nama yang berbeda-beda. Siapa mereka? Di episode ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan politik. Sebenarnya topik politik sudah pernah diminta salah satu pendengar. Tapi sejujurnya aku kurang paham tentang politik di Indonesia. Nah, kali ini waktu yang pas untuk bahas topik pemilu. Karena tanggal 14 Februari kemarin adalah hari yang sangat penting untuk orang Indonesia, yaitu pemilu. Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum. Waktu pemilu, orang Indonesia bisa memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Dan di pemilu kali ini, orang Indonesia juga bisa memilih anggota dewan, anggota legislatif, orang-orang yang punya tugas penting dalam pemerintahan. Nah, karena itu kampanye kali ini ramai banget. Jakarta penuh dengan poster dan spanduk warna-warni. Ada ratusan bahkan ribuan wajah dan nama yang berbeda. Bukan cuma itu, ada juga bendera-bendera parpol. Bendera partai politik yang warna-warni. Ada yang merah, biru, kuning, hijau, dan masih banyak lagi. Ada juga karikatur yang lucu-lucu dan imut-imut. Semua ini dilakukan dengan tujuan kampanye untuk mempromosikan calon-calon yang akan jadi orang penting di negara ini. Saking ramainya, aku sampai pernah lihat video viral orang naik motor
ditampar bendera partai. Lucu banget. Nah, di antara ribuan wajah dan nama ini, aku pernah coba cari-cari. Ada yang aku kenal nggak ya? Mana tahu ada kakak tingkatku waktu kuliah dulu. Ternyata tidak ada. Kecuali beberapa orang yang sudah terkenal, yang memang sudah sering masuk TV. Atau juga ada artis, selebritis. Nah, di antara ribuan orang ini, yang paling penting adalah 3 pasang capres dan cawapres. Calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, 3 pasang ini, 3 paslon ini, pasangan calon, punya nomor masing-masing. Ada paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor 3. Jadi bagaimana caranya orang Indonesia bisa memilih paslon yang mereka suka? Orang Indonesia yang umurnya sudah 17 tahun ke atas bisa ikut coblos. Nah, cara memilihnya adalah dengan mencoblos nomor, nama, atau foto calon yang mau dipilih. Apa itu coblos? Coblos adalah menusuk kertas dengan benda tajam. Jadi kertasnya berlubang, jadi bolong. Nah, setelah selesai nyoblos, orang itu memasukkan jari kelingkingnya ke tinta. Tinta ini menjadi tanda kalau orang itu sudah nyoblos. Jadi, tentu saja tidak bisa nyoblos lagi. Waktu itu teman-temanku banyak yang tanya, "Win, kamu nyoblos nomor berapa?" Aku terpaksa golput. Golongan putih. Apa maksudnya? Golongan putih maksudnya adalah kelompok putih, tidak memilih siapapun. Loh, kenapa golput? Sayangnya aku nggak bisa ikut nyoblos, karena tanggal 12 Februari, 2 hari sebelum pemilu, aku harus kembali ke China untuk melanjutkan kuliahku. Ya, begitulah tentang keadaan pemilu di Indonesia. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang pemilu, sedikit tentang politik di Indonesia, dan juga kosakata dalam bahasa Indonesia. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.